Ketika saya masih sekolah dulu, saya teringat akan sebuah pepatah yang paling sering dikatakan oleh ibu guru SD saya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan ini kelihatannya sangat relevan sekali sepanjang masa kehidupan kita, termasuk sampai saat ini. Ketika kita katakan bahwa karena pandemi COVID-19 ini situasi kita makin sulit, tapi sebenarnya itu tidak terlalu sulit selama masih ada kemauan kita, masih ada minat kita, masih ada optimisme kita. Kesulitan bidang ekonomi itu dengan era digitalisasi yang saat ini, itu ternyata bisa membuat seseorang itu lebih berprestasi, lebih banyak menghasilkan dari sebelum-sebelumnya. Kalau dia punya kemauan, punya niat belajar, mau bekerja keras, berani mencoba, dan juga tidak pesimis dalam kehidupan ini. Nah, jadi inilah salah satu dan juga Montras ingin membuka wawasan kita semuanya, saudara-saudara yang kekasih, penonton cadas, warga GBKP, warga dunia dimanapun kamu berada. Kali ini kita akan bercakap-cakap tentang ide-ide sederhana kita itu ternyata bisa dimanfaatkan dengan sesuatu yang sangat produktif. Sesuatu yang ada di sekitar kita, banyak di sekitar, sampah misalnya. Siapa bilang itu tidak punya nilai ekonomi kalau dikelola dengan bagus, ya, dikelola dengan bagus. Nah, itulah dasar dari percakapan kita dan sampah adalah sumber rezeki. Sampahku adalah sumber rezekiku. Itulah topik kita dan hari ini kita sudah bersama-sama berkumpul dengan yang pertama Seninaku Pendeta Mestika Ginting. Ini kabit diakoni kita, kabit diakoni yang Rahman. Menjua-jua Senina. Menjua-jua bang. Jua-jua. Ya, di unmute dulu. Ya. Jua-jua, salam sehat. Salam sehat, Salam salam sehat. optimis. Salam tangguh bang. Kemudian juga adalah, salam tangguh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wih, luar biasa ya. Juga, wah ini salah seorang yang idenya itu tidak pernah berhenti ini. Impalku Gideon Wijaya Ketaran. Wow, ini founder dari Montras. Ya, aplikasi digital untuk pengelolaan sampah di negeri ini. Wow. Menjua Pal, selamat sore. Unmute dulu. Menjua bang. Salam. Menjua dan salam. Dan yang ketiga, impalku yang sangat luar biasa, yang lebih awal kita harus mengakui. Bahkan orang pertama di GBKP, di Orang Karo ini yang lebih dulu mengoptimalisasi teknologi informasi di zaman digital inilah impalku Mahendra Traptashtopu. Siapa yang tidak kenal Pak Tani Digital, kemudian kerjasama dengan GBKP melahirkan Tigata. Wow, ini luar biasa. Menjua-jua impalku. Menjua-jua Bang Ginting, menjua-jua Bang Gideon juga Pendeta Mestika. Salam sehat. Iya. Menjua-jua Salam bang. sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. J, dua kami Ginting, dua kakam karo-karo. Mantap, cekap mantap nih. Kam kalimbubu, karo-karo bergada, kalibubu kami, ya kami kalak Ginting enda. Nah, jadi bujur melalai ibas kerehendu, terima kasih banyak ibas kerehendu kredana. Jadi awal percakapan takari edaku benakan arah impalku Gideon Ketaran. Bagaimana kamu melihat, Pal, bahwa salah satu jaring pengaman sosial di gereja kita saat ini, yang banyak jemaat kita itu yang dengan kemunduran, kekurangan di dalam ekonominya, bahkan menurut analisa beberapa pertua di Klasis Bekasi Denpasar pun dalam situasi sekarang ini banyak yang terpaksa tanda petik maaf mengatakan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tempat dia bekerja
sebelumnya. Dan juga kita tahu, kita dengar bahwa banyak sekali kesulitan-kesulitan di dalam memproduksi dan menjual barang-barang seperti biasanya. Nah, ketika kamu menawarkan sebuah percakapan untuk menjadikan sampah jadi sesuatu yang bernilai ekonomis yang tinggi, ini kan semangat kita juga muncul kembali ya. Jadi tolong kamu paparkan dulu ide dasar dulu dan harapan dulu serta kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Setelah itu nanti baru kita lihat bagaimana situasi GBKP kita, diakoni transformatif kita saat ini melalui Senina kami Pendeta Mestika, dan juga nanti kita gabung dengan ide-ide digital yang sudah dimiliki, sudah diterapkan oleh Impal kami Mahendra, apa yang bisa kita terapkan bersama-sama, dan tujuannya hanya satu, supaya berjemaat kita itu tetap dengan optimisme yang tinggi dan tidak pernah berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Enggak pernah itu, tetapi banyak ide-ide sebenarnya ya. Jadi silakan Impalku Gideon Wijaya Ketaren, founder dan CEO dari Montras. Waktu untuk kamu. Terima kasih, Bang Analgin. Menjua-jua Pendeta Mestika, menjua-jua Seninaku Mahendra. Jadi, Bagenda, kalau kita pelajari sebuah perikop Alkitab sama Yohanes pasal 15, maka di situ kita akan mengetahui dasar daripada bisnis ini. Yohanes 15, di situ jelas dikatakan bahwa Allah adalah pengusaha. Yesus adalah pokok anggur. Lalu kau Gideon adalah rantingnya. Maka berbuahlah kau. Setiap orang yang tidak ranting yang busuk, atau ranting, bisa jadi saya ranting yang busuk, bisa jadi saya buah yang busuk, bisa jadi saya daun juga yang busuk. Tetapi di sana diajarkan bahwa pembusuk-busuknya harus dipotong, dipangkas, karena tidak bisa menghasilkan buah dan lalu dibakar. Ketika dibakar, apakah dia bermanfaat atau tidak? Tergantung dirinya, tergantung kondisi. Kalau dia dibakar, kemudian dia menjadi abu, kemudian dia memupuki pohon-pohon itu, berarti dia udah mati untuk menghidupkan yang lain. Ya, jelas itu dikatakan di situ, maka disitulah kamu akan tinggal di dalam aku. Jadi artinya apa? Kalau kita udah mati pun, udah rusak pun, udah busuk pun, Tuhan masih mengajak kita untuk bersatu di dalam Dia, agar tidak terlepas dan jauh dari Dia. Dengan cara apa? Kasih dan menjadi saksi. Itu yang diajarkan. Itu yang menjadi filosofi daripada bisnis ini menurut saya. Maka saya berpikir bahwa sampah ini kan tidak berguna bagi orang lain. Ya. Sampah-sampah ini menjadi persoalan buat orang, buat alam ini, buat pemerintah, buat perusahaan juga, buat kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari menjadi masalah. Artinya apa? Dia busuk, lalu dia dibakar itu. Dulu zaman dulu belum ada ozon, isu-isu ozonisasi dibakar aja itu. Tapi sekarang untuk membakar sampah itu nggak bisa lagi, kota itu udah dilarang itu. Jadi kalau ada pun suatu kota membuat pembakaran sampah, isunya kan akan menjadi isu dunia. Lalu di mana kita bisa menjadi berperan? Isu yang terbesar sekarang salah satu adalah pemanasan global. Hari ini kita ketahui bahwa beberapa belahan dunia sana di kutub utara, selatan mencair itu. Benua es itu. Efeknya ke kita adalah bisa menjadi banyak hal. Pertama, perubahan iklim yang ekstrim, akibatnya
bumi ini mencari titik keseimbangan baru. Dalam artian jangan kaget kalau di mana-mana ada bencana alam, jangan kaget di mana-mana kalau ada gunung meletus, jangan kaget kalau di mana-mana ada terjadi gagal panen dan segala macam, tiba-tiba hama banyak di kiri kanan yang biasanya nggak ada itu di pertanian kita. Karena bumi lagi mencari titik keseimbangan baru daripada perubahan suhu ini. Ini menurut saya. Betul. Seluruh masyarakat dunia mengajak kita berperan, salah satunya gereja. Gereja ini tidak hanya berperan dalam hal menyelamatkan lingkungan, tapi karena pandemi ini juga gereja tidak hanya berperan untuk memberikan siraman-siraman rohani secara online ketika pandemik ini terjadi, tapi juga memperhatikan jemaatnya. Apakah jemaat warga gerejanya sekarang menderita atau tidak dengan kondisi ini? Saya kira 90% mereka pasti sudah mengalami perubahan hidup yang drastis dari kondisi ini. Yang pertama yang saya tawarkan adalah kita Karo, kebetulan kita gereja GBKP Karo. Majority jemaat kita adalah bekerja di sektor bidang pertanian. Itu udah fakta. Lalu fakta hari ini mengatakan Indonesia negara yang masih mengimpor bahan makan dari luar negeri. Lalu buka data lagi yang berikutnya, kita adalah negara nomor 2 di dunia yang terbesar membuang sampah organik dari sisa dapur. Artinya apa? Sisa makanan kita terbesar nomor 2 di dunia. Artinya adalah di sisi lain kita impor, di sisi lain kita membuang. Ya, habit ini luar biasa borosnya. Tapi kalau misalnya kita sekarang mulai mengajak warga jemaat kita misalnya mengolah sampah-sampah organik dari sisa dapur, kemudian diolah menjadi makanan ternak, diolah menjadi pupuk kompos, kemudian diolah menjadi pupuk cair. Saya kira mereka sudah bisa mengurangi 60-70% pupuk kimia yang selama ini dibeli di Tanah Karo sana, luar biasa untuk memproduksi sayur-sayuran atau tanaman. Kita kan terbesar salah satu pengguna pupuk kimia di seluruh Indonesia. Ini perlu kita rubah. Mindsetnya dirubah. Alam Tanah Karo sana udah berlebih anorganiknya. Mineralnya sudah berlebih, chemicalnya sudah berlebih. Siram aja pakai organik, hidup kok itu. Jadi nggak perlu lagi terlalu banyak di pupuk-pupuk itu. Diorganisasi saja, diorganikan saja itu efektif kok nanti. Itu yang mau saya tawarkan. Yang kedua, membersihkan bumi ini tidak bisa sendirian. Harus berkolaborasi dia. Gereja saya harapkan berperan. Dan saya membuat sistem di Mount Trust sudah hampir membuat orang lebih nyaman gitu. Dalam artian saat kondisi sekarang ini susah, taruh aja satu tong sampah Mount Trust di satu gereja, suruh kumpulkan setiap hari Minggu Jumat itu kalau dia nggak berangkat gereja atau hari Sabtu, suruh masukkan ke dalam tong sampah itu secara digital, langsung online dia masuk ke dalam handphonenya uangnya, dia bisa belanja beras tiap minggu ya kan. Dia bisa beli BPK itu mungkin di sana tiap minggu. Sesederhana itu yang saya tawarkan kepada jemaat supaya bisa mendapatkan manfaat dari sampah-sampah. Sampah-sampah ini nggak dilirik orang di Tanah Karo. Bisa saya perhatikan itu ada tempat pembuangan sampahnya itu kira-kira di Peceren itu ya. Itu kan di sekitar Peceren itu ditaruh itu di sana, itu ditampakkan begitu aja, itu sekarang nggak bermasalah dia. Sekarang saya yakin suatu hari dia bermasalah karena pola pikirnya, mindsetnya bahwa ini ditaruh di depan rumah, diangkut oleh petugas, dibuang di sana. Sekarang nggak bermasalah dia karena baru mungkin lokasinya. Tapi tengok nanti 5-6 tahun lagi, apa yang terjadi dengan
cita-cita orang Karo mau pusat wisata, pusat pertanian, pusat segala-galanya di Sumatera Utara sana akan bubar itu semua. Karena bau, nggak mau orang melewat situ, melintas di situ, bau nanti. Itu dekat Peceren itu kalau nggak salah itu dibuat itu sekarang tempatnya yang baru itu. Ini hati-hati nih saya bilang, ini saya hanya warning. Tapi kalau dari sekarang, buangan sampah ya. Ya, kalau dari sekarang gereja yang membangun partisipasinya ke masyarakat dengan bantuan daripada pemdanya atau apanya, tidak hanya menggerakkan mereka dalam arti kata mengajak tanpa mendapatkan sesuatu, tapi secara gotong royong dia bisa mendapatkan uang. Walaupun bukan uang ini menjadi prioritas utama, tapi yang mau kita tunjukkan adalah 5-6 tahun lagi anak-anak kita nggak berperilaku seperti kita. Itu yang harus kita tekankan. 5-6 tahun lagi anak-anak ini jangan lagi berperilaku seperti kita. Ya, membuang suka-suka hati, mencampakkan sesuka hati, boros dalam menggunakan sesuatu, banyak hal yang harus kita rubah. Itu yang saya tawarkan. Terima kasih.